Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sore ini bisa kita berkumpul di majelis online dengan niat menuntut ilmu agama di bulan yang mulia, bulan Ramadan, di waktu yang mulia, yaitu sebelum berbuka. Maka mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita limpahan rahmat dunianya, pahala berlimpah dengan kegiatan kita, majelis kita pada sore hari ini. Baik, seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fikih ibadah ya. Masih dalam tentang fikih ibadah dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, yaitu fikih kitab fikih yang disusun oleh nukhbah minal ulama, sekumpulan para ulama yang ringkas dan yang tidak terlalu banyak mengutip perbedaan-perbedaan, mengambil pendapat-pendapat yang kuat, yang mana ini insya Allah memberikan kepada kita gambaran ya secara umum tentang hukum-hukum fikih yang wajib dipahami ya oleh setiap muslim sebelum kita melakukan ibadah ya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan beberapa bab tentang fikih syam, fikih puasa ya untuk persiapan menyambut bulan Ramadan kemarin. Dan insya Allah kita lanjutkan sore ini uh, pembahasan kita yang sebelumnya yang kita sudah mulai dari bab Toharoh, kitab Toharoh, sampai sekarang kita di bab yang ke-9, al-bab atas ya, bab yang ke-9, bin najasat wa kaifiyati tathhiriha, itu tentang najis ya, hal-hal yang berkaitan dengan najis dan cara membersihkannya. Tapi sebelum kita membahas tentang bab ini, yaitu tentang najis, apa saja pembagiannya, lalu apa saja benda-benda yang dihukumi najis ya, lalu bagaimana cara membersihkannya. Ya, ini tiga pembahasan ya dalam bab ini ya. Tapi sebelum itu tentu kita perlu mengenal keutamaan atau urgensi kenapa kita mesti mengetahui tentang bab ini ya. Tentu yang jelas bahwasanya di antara syarat sah ibadah yang nanti kita akan belajar, syarat sah sholat adalah harus suci dari najis. Ya, tidak boleh seseorang sholat lalu ada sesuatu yang melekat di tempatnya atau di pakaiannya atau di badannya sesuatu dari najis. Ya, karena ini akan menghalangi sahnya sholat kita. Maka karena dia syarat sah, tidak akan sempurna syarat ini kecuali kita mengetahui apa saja benda-benda yang dihukumi najis. Jangan sampai kita misalnya menganggap ini tidak najis padahal dia najis. Atau sebaliknya kita menganggap sesuatu yang najis padahal tidak najis. Ya, sehingga kadang memberatkan. Nah, seperti itu. Nah, ini pentingnya kita membahas dalam hal ini. Juga kita perlu mengetahui bagaimana cara membersihkan sesuatu yang terkena najis. Boleh mungkin dari pakaian kita, badan kita, ya, atau bejana, piring kalau terkena najis, bagaimana cara membersihkannya. Nah, di sini akan kita bahas. Baik, kaum muslimin dan muslimat pendengar kajian sore ini. Di antara urgensi juga tentunya kita belajar najis yaitu karena di antara azab kubur, penyebab azab kubur disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena seseorang tidak uh, menaruh perhatian masalah bersuci. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati dua kuburan, innahuma la yu'adzabani, keduanya sedang diazab, tidaklah mereka diazab karena perkara yang besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amma ahaduhuma, ya salah satu dari keduanya, kana la yastanzihu minal baul atau la yatanazzah minal baul. Artinya tidak terlalu bersih dalam bersuci. Ya, ketika dia buang air misalnya, lalu dia mau sholat, dia tidak memperhatikan masalah kebersihan pakaiannya. Ya, dan ini akan berdampak dengan keabsahan sholat. Maka sebagian ulama menyebutkan di antara Syekh Soleh Fauzan, ya, pembahasan atau permasalahan yang berkaitan dengan najis ini lebih penting daripada permasalahan berkaitan dengan hadas. Karena kalau hadas, seorang berhadas misalnya, lalu dia lupa misalnya, atau dia lupa kalau dia berhadas, lalu dia tidak berwudu,
ya, lalu dia sholat, maka yang berdampak hanya satu sholat itu saja. Karena untuk sholat berikutnya dia akan berwudu lagi, maka hilang hadas. Berbeda kalau seorang bernajis. Artinya ketika dia terkena najis di pakaiannya dan dia tidak menyadari misalnya, maka akan berdampak ke satu sholat dan sholat-sholat berikutnya selama dia tidak membersihkan pakaiannya dari najis tersebut. Nah, maka ini pentingnya kita mengenal permasalahan yang berkaitan dengan benda-benda najis. Baik. Kita masuk permasalahan yang pertama. Mas'alatul ula ta'rifun najasah wa naw'aha, yaitu definisi najis dan pembagiannya. Di sini disebutkan najis adalah segala sesuatu benda yang kotor, ya, yang tidak suci atau yang dijauhi, yang Allah perintahkan untuk kita menjauhinya, itu najis. Ya, dan najis ini dia ada di beberapa tempat yang harus kita pahami. Dia ada pertama di tempat ibadah, yang kedua dia ada di pakaian seseorang yang sedang ibadah, dan yang ketiga ada di badan ya seseorang yang akan ibadah. Nah, maka dia harus memastikan ketika dia mau ibadah seperti sholat atau tawaf ya atau yang lainnya, dia harus mensucikan tiga objek ini dari najis. Ya begitu juga Allah perintahkan seorang membersihkan najis dari benda-benda yang dia gunakan. Seperti gelasnya, piringnya, ya yang akan dia gunakan untuk konsumsi misalnya. Maka ini definisi najis yaitu benda yang kotor yang Allah perintahkan kita untuk membersihkannya, menghindarkannya baik dari pakaian, tempat atau badan atau dari benda-benda yang kita gunakan untuk konsumsi. Baik, wahia nau'an. Najis ada dua. Ya, ini pembagian najis dari sisi wujudnya ya. Ada najasa ainiyah atau hakiki. Artinya najis yang berwujud. Ya, najisnya nyata, nampak. Ya, konkret istilahnya. Wahia allati la tathuru bihalin. Ini najis yang tidak bisa suci dengan sendirinya. Ya, karena bendanya atau zatnya itu sudah najis dari asal. Ya, di sini contohkan apa saja contoh najis ainiyah. Dia najis yang memang bendanya itu sudah dihukumi najis dari asal. Seperti karawsil himar ya, kotoran himar ya. Wadam atau darah atau baul ya, air kencing ya. Ya, dan contoh-contoh yang lain dari benda-benda najis yang nanti kita akan baca ya. Seperti kotoran manusia termasuk air kecil ya, air kencingnya, maka ini najis ainiyah. Kenapa? Karena zatnya benda itu secara asal sudah dihukumi najis. Maka dia harus dihilangkan secara zatnya. Kalau dia berwarna harus hilang warnanya. Kalau dia memiliki bau harus hilang baunya. Kalau dia memiliki rasa harus hilang rasanya. Baru dia dianggap suci lagi. Ada yang kedua najasah hukmiyah. Artinya najis secara hukmi. Dia tidak tampak. Secara konkret dia tidak tampak. Di sini didefinisikan najis hukmi yaitu perkara yang sifatnya i'tibari atau wasfi yang ada pada badan kita yang mencegah kita dari sahnya salat. Ya, maka di sini najis hukmi diibaratkan dengan hadas. Ya, seperti hadas kecil, hadas besar, ya seseorang yang misalnya dia habis buang angin, nah, maka badannya itu berhadas. Ya, maka di sini para penulis memasukkan dia ke najis hukmi. Ya. Baik hadas kecil atau hadas besar. Karena dia menghalangi seorang dari ibadah. Tapi memasukkan atau mendefinisikan najis hukmi dengan hadas ini dikritik oleh kebanyakan ulama ya. Ya, kenapa? Karena hadas itu bukan najis. Kata Nabi SAW, Innal mu'min la yanjus. Ketika Abu Hurairah sedang bersama dengan Nabi, beliau junub. Lalu Abu Hurairah pulang, lalu beliau mandi, baru kembali bersama Nabi. Ditanya oleh Nabi SAW, dari mana kamu Abu Hurairah? Lalu disampaikanlah tadi saya junub ya Rasul, saya mandi dulu. Nah, kata Nabi SAW, Innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin tidaklah bernajis. Padahal dia berhadas besar. Maka hadas besar tidak atau hadas kecil itu bukanlah najis. Ya, maka najis hukmi lebih
tepat memanakan najis hukmi itu adalah ketika suatu benda yang asalnya tidak najis, tapi karena ada sesuatu yang najis melekat padanya, maka dia ikut menjadi benda yang bernajis. Nah, itu namanya najis hukmi. Contohnya baju, pakaian. Apakah pakaian kita najis? Tidak. Secara zat dia tidak najis. Beda sama kotoran. Tapi ketika ada benda najis melekat di pakaian, lalu tersisa baunya atau warnanya atau rasanya, maka pakaian kita secara hukmi menjadi najis. Maka disebut pakaian ini bernajis. Nah, ini namanya najis hukmi, dan inilah definisi najis hukmi yang lebih tepat. Ya. Al-aslu dan hukum asal untuk menghilangkan najis disebutkan di sini adalah dengan air. Ya, maka najis itu hukum asalnya dihilangkan dengan air. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Allah turunkan untuk kalian dari langit air supaya kalian bisa bersuci dengannya. Maka hukum asal taharah adalah dengan air. Apakah bisa mensucikan najis dengan selain air? Bisa. Di antara benda yang bisa mensucikan najis adalah tanah. Ya, di antaranya hadis Nabi SAW ketika Nabi memberikan arahan kepada para sahabat, kalau mau masuk masjid, maka perhatikan sandal kalian. Kalau ada kotoran di bawahnya, maka diusap ke tanah, baru dibawa ke dalam. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya tanah itu bisa membersihkan najis. Juga hadis tentang seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW tentang pakaiannya yang panjang, yang sampai ke tanah. Lalu dia mengenai najis. Bagaimana ibadah saya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bukankah setelah dia terkena najis, dia terkena lagi dengan tanah berikutnya, dan tanah itulah yang akan mensucikannya. Maka tanah bisa menjadi perantara juga untuk menghilangkan najis. Ya. Baik. Dan najis ada 3 macam. Di sini disebutkan wahya ala thalathati aqsam. Najis ada 3 pembagian. Pertama, najis berat, najis mughalladhah. Yang kedua, najis mukhaffafah, najis ringan. Dan yang ketiga, najis mutawassithah, najis pertengahan. Yakni masing-masing punya perlakuan yang berbeda. Cara membersihkannya itu berbeda. Maka perlu kita mengetahui 3 pembagian najis ini. Di sini disebutkan najis mughalladhah itu apa? Najis yang berat adalah najisnya anjing. Ya, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah jilatan anjing. Ini najisnya berat. Ya, wama tawallada minhu, dan apa saja yang keluar dari anjing. Mungkin keringatnya atau yang lainnya, termasuk kotorannya. Nah, ini namanya najis berat. Najis berat. Karena cara membersihkannya pun khusus. Nah, nanti insya Allah kita sampai cara membersihkannya. Ada najis ringan, mukhaffaf. Dan najis ringan ini juga satu. Jadi kalau kita kelompokkan najis berat itu ada berapa? Satu, yaitu najis jilatan anjing, najis dari jilatan anjing. Najis ringan ada berapa? Juga satu, yaitu najisnya air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum memakan makanan atau yang masih dalam masa persusuan. Masih dalam persusuan, dia belum 2 tahun dan belum mengkonsumsi makanan tambahan. Ya, maka ini masuk najis mukhaffafah, najis ringan. Karena cara membersihkannya pun cukup dipercikkan dengan air. Tidak perlu dicuci baju kita, ya tidak perlu diputar di mesin cuci misalnya, cukup dipercikkan air itu sudah cukup, selesai. Sudah kembali suci. Dan yang ketiga, najis pertengahan ialah semua najis baqiyatun najasa, itu najis-najis yang lain yang umumnya itu masuk ke najis pertengahan. Itu cara membersihkannya dengan air, ya sampai zatnya hilang. Ya, bisa dengan 1 kali siraman kalau memang hilang cukup. Atau kalau belum cukup 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, sampai memang benar-benar hilang. Ini namanya najis pertengahan, ya. Seperti kotoran manusia, kotoran hewan, ya, atau darah yang mengalir. Ya. Jadi kita masuk pembahasan berikutnya. Al-asya allati qama ad-dalilu ala najasatiha. Ya. Apa saja benda-benda yang disebutkan di dalam dalil atau yang datang dalil akan kenajisannya.
Maka inilah yang penting kita ketahui apa saja benda yang dihukumi najis. Baik, yang pertama, baulul adami wa azratuhu. Kotoran, air kencingnya manusia dan kotorannya. Ya, BAB dan BAK-nya ya. Ini najis. Dan ini ittifaq, sepakat semua ulama, kotoran anak Adam, air kencingnya itu najis. Ya, dan najisnya najis najis mutawasithah ya. Dan di sini ditambahkan dengan waqai'uhu, muntahnya ya. Ya, jadi muntah pun dimasukkan ke kelompok najis. Dan ini tidak sepakat ulama ya. Kalau kotoran atau air kencing dan air besar ya, itu najis sepakat. Tapi kalau muntah, ini terjadi perbedaan pendapat dari kalangan ahli fikih. Tapi penulis di sini menguatkan muntah pun dianggap najis. Berarti kalau kita misalnya terkena muntah, berarti kita terkena najis. Tidak boleh kita sholat sampai kita yakin membersihkan bekas muntah tersebut. Lalu di sini dikecualikan, kecuali air kencing anak bayi yang belum memakan makanan yang tadi sudah kita sebutkan, ya, yang masuk ke najis ringan. Maka dia cukup dipercikkan air berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan, bahwasanya dia datang Ummu Qais datang kepada Nabi SAW membawa anaknya yang masih kecil yang belum mengkonsumsi makanan. Fa'ajlasahu fi hijrih, maka Nabi mendudukkan bayi tadi di pangkuannya. Fabala ala thawbih, lalu bayi tadi buang air kencing. Maka Nabi memerintahkan untuk mendatangkan air. Fanadhahu wa lam yaksilhu, maka Nabi cukup percikkan di pakainya dan beliau tidak mencucinya. Inilah dalil bahwasanya air kencing bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun yang masih dalam masa persusuan, maka dia dihukumi najis, betul. Tapi najisnya najis yang ringan. Nah, di sini ada kritik dari para pensyarah terhadap penulis kitab fikih Muyassar yang mengecualikan kotoran atau air kencing bayi. Ya, karena kalau dikecualikan berarti dia masuk kelompok tidak najis. Padahal air kencing bayi najis, tapi najisnya ringan. Ya, karena tadi kita sudah membahas. Najis ada 3, ada najis yang ringan. Artinya cara membersihkannya cukup dipercikan. Ya. Baik, berarti kesimpulannya, benda najis yang pertama adalah air kencing anak Adam, manusia, termasuk kotorannya dan muntahnya. Ya, termasuk bayi sekalipun, ya, kalau dia bayi laki-laki yang masih persusuan, maka najisnya ringan, cukup dibersihkan air. Baik, bagaimana dengan air kencing bayi perempuan? Maka di sini disebutkan amma baulul gulam alladhi ya'kulu ta'am. Sedangkan bayi laki-laki yang sudah mengkonsumsi makanan. Wa kadza baulul jariyah, atau bayi perempuan yang dia masih persusuan, fa innahu yuksal ka baulil kabir. Maka dia tetap dicuci sebagaimana air kencingnya orang dewasa. Jadi kesimpulannya, air kencing dan kotoran itu najis ya kalau keluar dari manusia. Baik, ini najis yang pertama yang ijma sepakat ulama, ya, kotoran manusia dan air kencing. Baik. Yang kedua, benda yang najis di sini disebutkan ad-damul masfu' minal hayawanil ma'kul, yaitu darah yang mengalir dari hewan yang halal dimakan. Darah yang mengalir, ad-damul masfu' artinya darah yang mengalir dari hewan yang halal dimakan. Ya, di sini juga ada perlu penambahan. Karena darah yang mengalir itu najis, baik dari hewan yang halal dimakan ataupun dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Selagi dia darah mengalir maka najis. Bahkan darah yang mengalir dari manusia, kalau dia mengalir yang kencang ya, maka dia najis. Baik. Maka ini penting kita ketahui bahwasanya darah ketika dia keluar dari tubuh baik hewan yang halal dimakan atau hewan yang tidak halal dimakan atau dari manusia dan darahnya masfuh itu artinya yuhraq wa yunsab, artinya dia memancar dan mengalir, maka ini najis. Ya, maka tidak boleh seseorang ketika dia mau sholat masih ada darah-darah yang melekat di pakaiannya,
atau di badannya. Ya, maka di antara wasiat atau nasihat para ulama fikih, ya orang yang kerjanya di sembelihan, ya atau di rumah makan misalnya yang dia terbiasa atau bersinggungan dengan menyembelih setiap hari, ya atau rumah potong misalnya, maka ketika masuk waktu sholat pastikan pakaiannya tidak ada bekas atau darah-darah yang tersisa. Nah, dia berarti dia sisakan pakaian untuk sholat sama pakaian untuk bekerja. Karena darah yang mengalir itu dihukumi najis. Baik. Adapun di sini dilanjutkan, adapun darah yang tersisa di daging dan di urat, termasuk di tulang, fa'innahu tohir, maka ini tidak najis. Karena dia tidak memancarkan. Artinya ketika seorang menyembelih hewan, sapi atau kambing, kan, lalu kita dapati di dalam daging atau di tulangnya ada darah yang tersisa. Apakah ini najis? Jawabannya tidak. Pertama, karena dia sedikit. Dan kaedahnya segala sesuatu yang sedikit, yang susah untuk dibersihkan, maka dia ma'afun anhu, dimaafkan. Ya. Dan dia juga tidak memancar. Mana dalil bahwasanya darah yang mengalir itu najis? Itu surat Al-An'am ayat 45. Ya, Allah SWT berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Katakanlah wahai Muhammad, saya tidak dapati segala sesuatu yang diharamkan untuk saya dari makanan kecuali bangkai satu atau darah yang mengalir atau daging babi, maka ditutup ayat ini dengan fa innahu rijsun, karena sesungguhnya dia najis. Maka Allah menyebutkan tentang daman masfuhan ini najis. Ya, meskipun ada khilaf ulama apakah najis yang disebutkan dalam ayat itu hanya kembali kepada daging babi saja atau ke semuanya. Maka ada sebagian ulama mengatakan darah yang mengalir tidaklah masuk kelompok najis. Ya, karena dalam ayat itu yang dikatakan najis hanyalah daging babi. Fa innahu rijsun, itu hanya kembali ke daging babi saja. Tapi yang lebih kuat Allah alam, darah yang mengalir itu najis. Ya. Maka harus dibersihkan. Maka seseorang misalnya ketika menyembelih, ya, ketika berkurban atau akikah, dia nyembelih kambing, dia nyembelih ayam, lalu terkena darah di pakaiannya, di tangannya, dia wajib membersihkan sebelum dia untuk ibadah. Baik, yang ketiga, termasuk yang najis, baulun wa rausu kulli hayawanin ghairi ma'kulillah, yaitu kotoran dan air kencing, ya, semua hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Di sini dicontohkan kalhirri wal fa'ar, seperti kucing dan tikus. Baik. Berarti yang najis yang ketiga yaitu air kencing atau kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Maka ini najis. Berarti hukum kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, kalau hewannya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Air kencingnya tidak najis. Kalau hewannya halal dimakan, berarti air kencingnya tidak najis. Baik. Dan ini adalah perkara khilaf. Jadi ini bukan perkara disepakati ulama. Ada khilaf antara para ulama masalah kotoran hewan itu apakah najis atau dia tidak najis, atau dirincikan antara yang halal dimakan sama yang tidak dihalal dimakan. Di sini dia masuk ke, atau ulama di sini merojihkan dia dirincikan. Kalau halal dimakan, maka kotornya tidak najis. Kalau hewannya haram dimakan, maka kotornya najis. Dan mereka punya dalil. Yang pertama, mana dalil bahwasanya hewan yang haram dimakan, tidak boleh dimakan dagingnya, seperti keledai, ya, kucing, ya, tikus, tidak boleh dimakan, maka kotornya najis, air kencingnya najis. Dalilnya adalah kisah tentang Nabi SAW ketika mau buang hajat meminta Ibnu Mas'ud untuk mendatangkan 3 batu, ya, untuk istijmar. Lalu Ibnu Mas'ud memberikan 2 batu dan 1 kotoran. Lalu Nabi SAW mengambil 2 batu dan membuang 1 kotoran hewan tadi yang sudah kering, karena dia mirip dengan batu. Lalu kata Nabi SAW, fa'innahu rijisun, ya, yang ini najis. Maka dari sini ulama mengambil kesimpulan berarti kotoran yang hewan yang haram dimakan, kotornya najis. Baik, mana dalil bahwasanya kalau hewannya halal dimakan, maka air kencingnya tidak najis, kotorannya tidak najis. Mereka berdalil dengan 2 dalil yang masing-masing menunjukkan ke
makna ini. Yang pertama, dalil kotoran atau air kencing hewan yang halal dimakan tidak najis adalah kisah kabilah Uraniyin ketika mereka ditimpa penyakit di kota Madinah. Lalu Nabi SAW menyuruh mereka pergi ke kandang onta. Lalu Nabi suruh mereka minum susunya dan air kencing. Nah, maka dari sini distimbat hukum bahwasanya kalau dia najis tentu Nabi tidak membolehkan meminum. Ya, karena kalau udah najis tidak boleh dikonsumsi. Tapi mereka disuruh meminum dari air susu dan air kencing. Berarti dia tidak najis. Ya, sedangkan kotorannya mereka berdalil dengan kisah Nabi SAW pernah sholat di Marabit al-Ghanam, yaitu di kandang unta. Dan juga Nabi SAW pernah ditanya tentang bagaimana sholat di kandang unta, di kandang apa? Di kandang kambing ya, di kandang kambing. Ya, Marabit al-Ghanam kandang kambing. Bagaimana hukum sholat di kandang kambing ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Shallu fiha fa innaha barakah." Sholatlah kalian di sana karena di sana ada keberkahan, tenangan. Ya, maka para ulama mengatakan kalau boleh sholat di kandang kambing dan yang mana kandang kambing udah pasti kotorannya berserakan di situ. Maka ini menandakan bahwasanya kotoran hewan yang halal dimakan, kotorannya tidak najis, tidak najis. Baik, ada sebagian orang salah memahami ya, dan ini juga perlu diluruskan. Kata mereka, ya kalau tidak najis berarti boleh dimakan. Nah, maka jawabannya segala sesuatu yang tidak najis belum tentu boleh dimakan. Karena najis dan kotor, nah itu kan dia secara zat sama ya, tapi secara perlakuan berbeda. Ada benda yang najis, najis sudah pasti kotor. Ada benda yang kotor tapi tidak najis. Maka tidak semua yang tidak najis itu boleh dimakan. Ya, karena kalau kita mengatakan seperti itu, maka bagaimana misalnya hukum makan paku gitu ya. Ya, makan lembing, makan genteng misalnya. Itu tidak najis, tapi kan tidak ada orang makan. Maka seperti itu. Baik. Yang keempat, benda yang najis adalah al-maitah, bangkai. Dan maitah, bangkai itu apa? Ma mata hatfa antihi min ghairi zakatin syar'iyyah. Bangkai adalah sesuatu yang mati dari hewan atau dari manusia yang matinya ya secara alami. Hatfa antihi. Artinya tanpa secara disembelih yang syar'i. Maka itu bangkai. Maka bangkai ini najis. Tidak boleh seseorang memakan yang sudah menjadi bangkai. Ya, dan bangkai ini bisa jadi hewannya hewan sembelihan, tapi kita tidak sempat menyembelihnya, lalu dia mati, berarti bangkai. Atau hewan memang hewan yang tidak boleh dimakan, maka dia bangkai kalau dia mati. Maupun disembelih, maka tetap dia jadi bangkai, karena dia tidak halal dimakan. Maka bangkai itu najis. Dalilnya surah Al-An'am ayat 145 yang tadi kita sebutkan, illa an yakuna maitah. Kecuali dia bangkai, maka innahu rijis. Maka dia masuk ke kelompok yang najis. Apakah semua bangkai hewan itu najis? Maka dikecualikan dua bangkai. Dalam hadis disebutkan, ya dikecualikan ya uhillat lana maitatan, kata Nabi, dihalalkan untuk kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang al-jarad. Nah, ini pengecualian yang pertama. Berarti bangkai ikan itu halal. Ya, seseorang misalnya di laut, di berlayar, lalu dia dapati ada bangkai ikan merapung, boleh tidak dia makan? Boleh. Karena bangkai ikan itu dihalalkan, ya masuk dalam kecuali. Atau belalang yang sudah mati, maka ini boleh dimakan. Pengecualian yang kedua dari bangkai yang tidak najis adalah mala nafsalahu sa'il. Yaitu hewan yang tidak ada pembuluh darahnya. Jadi dia tidak punya darah yang mengalir. Maka bangkainya, kata para ulama, dia suci. Bangkainya suci. Ya, seperti hewan-hewan kecil, ya, semut misalnya, atau yang lain yang tidak punya pembuluh darah, maka dia suci. Artinya tidak najis. Bangkainya tidak najis. Baik, perkara najis yang kelima, al-madhi. Al-madhi itu adalah air putih yang bening, yang rokik, ya, yang dia ringan, tipis, yang keluar ketika seseorang bercumbu atau bersenggama atau dia mencium, ya, tidak seperti mani yang keluarnya memanjang, ya, dan dia bukan keluar karena syahwat yang besar. Nah, ini namanya madhi, ya. Jadi madhi ini adalah air yang dia keluar, ya, karena mengingat perkara misalnya berhubungan atau karena
mencium atau bersenang-senang, dan boleh jadi seorang tidak merasa dia keluar madi. Ya, ini bedanya sama air mani. Kalau air mani pasti seseorang merasakan dia keluar. Kalau air mani terkadang seseorang tidak sadar dia keluar. Maka hukum air mani najis. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW dari kisah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kuntu rajulan madza. Ya, saya adalah seseorang yang madza, artinya banyak atau sering keluar madzi. Lalu saya malu bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mengutus temannya Miqdad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tawaddo wagsil dzakarak. Ya, berwuduklah, lalu basuhlah kemaluanmu, lalu salatlah. Ya, berarti Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk mandi, tapi Nabi menyuruhnya untuk membasuhnya. Dan ini menandakan air mandi itu najis. Air mandi itu najis. Ya, dan ini menandakan berarti air mani, maka menurut pendapat yang kuat dia tidak najis. Air mani tidak najis, air madzi najis. Dan bedanya air mani tidak najis, tapi dia menyebabkan hadas besar. Harus mandi. Air madzi najis, tapi tidak hadas besar. Dia hadas kecil saja. Cukup dibasuh, lalu berwudu seperti biasa. Baik, termasuk yang najis yang keenam, al-wadi. Apa itu al-wadi? Ma'un abyad sakhinun yakhruju ba'dal baul. Itu air yang kental, yang bening, putih, yang keluar biasanya setelah buang air kecil atau ketika cuaca dingin. Ya, artinya bukan karena syahwat dan yang lainnya. Maka ini namanya wadi. Dan ini dihukumi juga najis oleh para ulama. Ya, maka siapa yang mendapati wadi pada kemaluannya wajib dia cuci, ya. Lalu dia cuci pakaiannya yang terkena kemaluannya, lalu dia berwuduk dan tidak mesti mandi. Ya, karena yang keluar adalah wadi. Berarti yang wajib mandi adalah air mani saja. Baik, yang ketujuh yang najis, damul haid. Itu darah haid. Maka darah haid itu najis. Karena hadis Asma binti Abu Bakar ya berkata, ya, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang wanita datang kepada Nabi bertanya, ya, lalu dia mengatakan, salah seorang dari kami di pakaiannya terkena darah haid. Bagaimana cara membersihkannya? Apa yang akan kami lakukan? Qala Nabi SAW, tahutsuhu summa taqrusuhu bil ma. Kata Nabi SAW, kamu kerok dia kalau dia udah kering. Ya, kalau lalu kamu bersihkan dia dengan dengan kuku, ya. Summa tandahu, kemudian kamu percikan air, artinya siram dengan air sampai hilang bekas darahnya. Tsumma tusalli. Kemudian baru dia sholat dengan pakaian tersebut. Maka ini dalil bahwasanya darah haid itu juga najis. Baik, maka di sini kita simpulkan ya benda-benda yang najis ada 7 yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Muyasar. Maka ini kita jadikan ilmu untuk kita. Kalau kita terkena salah satu dari benda-benda ini berarti kita terkena najis. Maka wajib dibersihkan sebelum kita sholat. Baik yang dia terkena di tempat sholat kita, atau di pakaian kita, atau di badan kita, maka harus dibersihkan. Dan tentu ini adalah perkara yang tidak semuanya disepakati. Ada yang berbeda pendapat para ulama, ada yang diperselisihkan. Tapi untuk perkara yang sifatnya kotor, najis, sesuatu yang ditinggalkan, maka tentu lebih kehati-hatian kita meninggalkan mana yang lebih kepada kehati-hatian. Baik. Permasalahan yang ketiga, ya, dari bab najis, ya, ini penutup pembahasan kita pada sore ini, kaifiyatu tathirin najasah. Bagaimana cara membersihkan najis, ya. Maka di sini ada 3 caranya sesuai dengan 3 pembagian najis. Yang pertama, idza kanat an-najasah fil ardi wal makan. Kalau najis itu ada pada tempat atau tempat atau sesuatu yang menyambung dengan tempat, seperti mungkin di di dinding, ya, atau di pintu, artinya tempat sesuatu yang kita jadikan untuk ibadah misalnya, ya, atau di tanah misalnya, jadi najisnya ada pada tanah. Fahadhi yakfi fi tathhiriha ghuslatun wahidah. Maka ini cukup untuk membersihkannya dengan disiram 1 kali siraman. Tadhhabu
bi'ainin najasah. Yang mana siraman itu memang menghilangkan zat najis tadi. Nah, dia kalau kita siram lalu dia hilang maka sudah cukup. Wa yusabu 'alaiha al-ma' marratan wahidah. Ya, cukup dicurahkan air satu kali. Mana dalil bahwasanya kalau najis terkena di tempat, di lokasi, cukup disiram saja. Itu hadis Al-A'rabi yang buang air kecil di Masjid Nabawi. Lalu semua orang berkumpul, bahkan hampir untuk menganiayanya, memukulnya. Lalu ditahan oleh Nabi SAW. Lalu selesai dia kencing, Nabi suruh untuk mengambilkan segelas atau seember air, lalu disiramkanlah ke bekas air kencing tadi. Maka ini menunjukkan untuk najis yang mengenai tempat cukup disiram dengan air sampai dia hilang. Ya. Sampai dia hilang. Baik. Sedangkan yang kedua, idza kana an-najasa 'ala ghairil ardh. Ya, kalau najis itu mengenai sesuatu yang bukan pada tempat. Berarti apa contohnya? Pakaian, badan, atau bejana kita, piring ya. Maka dirinci di sini, kalau najisnya najis besar, yaitu jilatan anjing, maka ini harus dicuci 7 kali, salah satunya digunakan pakai tanah. Kalau jilatan anjing pada pakaian kita atau bejana kita, termasuk pakaian. Maka seseorang misalnya ketika dia berjalan pakainya dijilat anjing, maka cara membersihkannya sama dengan membersihkan bejana, dicuci 7 kali, dibantu dengan tanah di salah satu cucian. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum." Apabila anjing menjilati bejana kalian, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Atau yang pertamanya dengan tanah. Wa hadzal hukmu 'amun fil ina' wa ghairi. Dan hukum ini umum, baik pada bejana atau yang lainnya, seperti pakaian atau firash atau karpet. Nah, maka yang seperti ini, karena dia najis besar, maka perlakuannya pun khusus. Ya. Harus dicuci 7 kali dengan air dan dibantu dengan tanah. Baik, bagaimana dengan babi? Ya, jilatan babi misalnya. Maka fasahihu annaha kasairin najas. Maka pendapat yang lebih kuat, babi sama dengan najis-najis yang lain, artinya dia tidak mesti 7 kali. Berarti kesimpulannya, yang wajib dicuci 7 kali, salah satu dengan tanah, itu hanya khusus untuk jilatan anjing. Dan ini pun pendapat tidak disepakati ulama. Karena perkara apakah anjing itu semuanya najis pun berbeda pendapat. Maka pendapat yang lebih kuat Allahu a'lam, najis anjing atau anjing itu najis adalah jilatannya saja. Ini yang najis besar. Sedangkan selainnya dari badannya, misalnya bulunya, ekornya, kakinya, maka pendapat yang lebih kuat Allahu a'lam, dia tidak najis. Tapi kalau jilatannya, ini najis besar. Ya harus dicuci 7 kali berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim yang tadi kita bacakan. Baik, ini pembagian yang pertama. Kalau najisnya ya mengenai pakaian atau badan atau bejana, kalau dia najis besar, jilatan anjing maka 7 kali. Baik, bagaimana kalau najisnya najis yang mutawasito, seperti air kencing ya, atau kotoran hewan, atau kotoran manusia, atau darah. Jadi seorang di badannya, di pakaian terkena darah, atau terkena air kencingnya, maka bagaimana cara membersihkannya? Fa'innaha tugsal bil ma'i ma'al farq. Maka dia cukup dicuci dengan air, ya, sambil dipastikan hilang bekasnya, atau diperas. Kalau dia baju berarti harus diperas sampai benar-benar hilang zatnya. Hatta tadhhaba wa tazub. Maka di sini sebagian ulama merincikan cara membersihkan baju yang terkena najis. Yang pertama kata mereka, kalau baju itu bisa diperas, maka diperas. Kalau dia tidak bisa diperas, tapi bisa misalnya diinjak, maka diinjak. Kalau dia tidak bisa juga, maka mungkin diputar, maka diputar. Intinya, bagaimana caranya supaya najis itu memang hilang total, baik zatnya, baunya, warnanya, tidak ada yang tersisa. La yabqa laha athar, tidak ada lagi yang tersisa. Maka selagi bisa, maka itu harus dikerjakan. Wa yakfi fi ghusliha marratun wahidah, dan cukup untuk membersihkannya 1 kali cucian saja, tidak mesti 7 kali. Baik. Ini cara membersihkan najis mutawasitoh yang mengenai pakaian atau badan.
Baik, sekarang yang ketiga, cara membersihkan pakaian yang khafifah, najisnya khafif, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Maka yakfi fi tathhiri baulil gulami alladhi lam yakul at'am an-nadah. Cukup untuk membersihkan air kencing bayi yang belum memakan makanan itu cukup dengan percikan air. Rasyuhu bil. Cukup dipercikan air. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yuksal min baulil jariyah wa yundah min baulil ulam. Kalau air kencingnya bayi wanita, perempuan, maka itu dicuci. Bagaimana air kencing keumuman manusia yang dewasa. Sedangkan untuk bayi laki-laki, maka cukup dipercikan. Ya, jadi ada perbedaan perlakuan untuk bayi laki-laki dan bayi perempuan. Ya, apa hikmah di belakang itu? Maka Allahu a'lam, yang jelas ini kita imani. Ya, sebagian menyebutkan hikmah diantaranya karena secara kandungan ya air kencing bayi laki-laki dan air kencing perempuan itu juga berbeda ya. Dari sisi unsur panasnya ya. Sebagian menyebutkan seperti itu. Ya, tapi ini tentu hikmah yang menambah ilmu bagi kita. Tapi untuk pengamalan maka wajib kita beriman dengan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu di sini disebutkan amma jildul maitah makulul laham. Adapun kulit bangkai, ya bangkai yang hewan yang mati lalu dia jadi bangkai. Nah kulitnya ini apakah dia bangkai yang tidak bisa digunakan atau dia bisa dijadikan suci? Maka jawabannya bisa. Di sini disebutkan ya atau kulit hewan yang halal dimakan, yang dia sudah jadi bangkai misalnya, fa'innahu yutahhar bid-dibagh. Maka dia bisa disucikan dengan cara disamak. Ya, seperti kulit sapi ya, atau seorang misalnya mendapati sapi sudah mati, maka dia bangkai, tidak boleh dimakan. Nah, kulitnya bisa digunakan. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi melihat ada bangkai kambing. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, kenapa tidak kalian kuliti kambing itu? Lalu kata sahabat, bukankah dia bangkai ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, dia bisa suci dengan disamak. Ya, baik. Sedangkan untuk damul haid, taksiluhul mar'ah min thawbiha bil ma'. Ya, untuk darah haid, maka wanita membersihkannya dengan air, lalu dipercikan, ya, dipastikan darahnya hilang, lalu dia sholat dengan pakaian tersebut. Maka di sini disebutkan oleh penulis, fa'alal muslim an yahtamma bil taharah minan najas. Maka wajib setiap muslim untuk memperhatikan kesucian dari najis-najis ini, baik pada badannya, tempat, dan pakaian yang dia sholat dengannya. Karena dia syarat sahnya sholat. Baik, alhamdulillah. Maka selesailah pembahasan kita yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan najis. Maka insya Allah kita cukupkan di sini. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke bab inti dari kitab ibadah, yaitu kitabus shalah insya Allah. Dan sebelum masuk kitab salat mungkin nanti ada beberapa pengantar yang perlu kita pahami berkaitan dengan fikih ya ibadah. Ya, atau kita kenal dengan namanya muqaddimah fil fiqhi. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita serahkan kepada moderator, silakan. Ustaz Gunadi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan barakallahu fikum pada Ustaz Andri Yanto Syamsuddin atas faedah ilmu syar'i yang telah diberikan. Pada para jamaah peserta kajian Ruko sore hari ini dibuka sesi tanya jawab. Tanya jawab ini bebas ya Ustaz ya, maksudnya kalau ada yang mau bertanya di luar tema boleh. Tafadhal, tafadhal. Silakan untuk bisa langsung raise hand atau ketik di chat untuk bisa langsung berinteraksi dengan Al-Ustaz. Fadol, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silakan. Ya Ustaz, itu ada pertanyaan terkait bagi seseorang yang dia merasa ketika sholat bahwa ada tetesan air kencing di celananya, Ustaz. Itu bagaimana ya ketika sedang sholat dia merasakan itu, jadi dia tidak bisa ngecek juga gitu. Iya, baik. Ya, ini sering ya dialami sebagian
orang yang tertimpa misalnya penyakit suka menetes, ya. Setelah buang air kadang masih ada tetes. Maka kembali ke kaidah yang disepakati bahwasanya kalau dia yakin, memang yakin nih, yakinnya artinya memang 100% dia yakin ada yang keluar, maka itu berarti najis. Maka dia harus membatalkan sholatnya, dia harus membersihkan pakaiannya, dan dia harus mengulang wudhunya lalu mengulang sholatnya. Kalau memang dia yakin ada yang menetes. Tapi kalau dia sekedar was-was, baru rasa-rasa, dia merasakan ada yang menetes, tapi belum yakin. Ya, dan ini bisa misalnya setiap kita pun bisa menilai ini rasa, baru rasa tapi belum yakin. Maka yang seperti ini kaidahnya usul yakin la yazul bisyak. Ya, satu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dia harus dihilangkan, dia harus batal dengan keyakinan yang serupa. Sebenarnya di hadis tentang buang angin. Ya, dia harus yakin 100%. Kalau sekedar rasa, maka belum. Kata Nabi SAW, yang sorry, jangan batalkan sholat. Sholat saja sampai dia mendengar suara atau bau kecium. Berarti itu sudah pasti 100%. Maka termasuk dalam air kencing tadi juga perlakuan yang sama. Artinya harus sampai derajat yakin. Nah, di antara bentuk yakin adalah ketika selesai sholat, dia lalu dia rasakan atau dia dapati ada memang kotoran yang keluar atau air kencing yang keluar, mungkin dari baunya atau dari bentuknya ada yang basah, maka dia wajib mengulang sholatnya dan dia tidak berusaha insya Allah. Ya, dia ulang sholatnya, dia bersihkan, lalu dia ganti pakaiannya, lalu dia ulang sholat. Nah, ini Allahu alam bisawab. Barakallahu fiik. Ustaz, alhamdulillah khairan atas jawabannya. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, masih dibuka. Kita tunggu, jika tidak ada yang bertanya, akan segera ditutup. Yang ingin bertanya juga bisa langsung raise hand. Silakan Pak Fal. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal ya Ustaz. Ustaz, saya izin bertanya, Ustaz. Jika tadi kan ada contoh najis yang najis dari daging yang tidak halal dimakan ya. Misalnya tikus tadi ya, misalnya tikus Iya. bangkai tikus. Misalnya tikus masuk ke sumur, Ustaz. Tikus masuk ke sumur, dia berenang sampai mati, Ustaz, sampai bangkai. Gitu. Kemudian airnya itu mungkin bukan sumur deh, kalau sumur mungkin susah ngukurnya Ustaz ya. Mungkin bak seukuran tandon atau setengah tandon gitu Ustaz. Iya. Iya. Ya, kemudian dia menjadi bangkai, lalu air itu dia mengalir ke kamar mandi. Kemudian kita sholat, Ustaz, kita wudhu dengannya, kita mandi dengannya. Tapi air itu ngalir terus. Artinya dia kan otomatis kalau misalnya air sudah level sekian kan isi lagi airnya. Gitu, tapi kepakai terus. Iya. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz ketika kita misalnya menyadari setelah sekian lama Ustaz, setelah sekian lama tikus itu misalnya ya, berada di bejana tersebut Ustaz. Bagaimana dengan wudhu kita dan sholat kita Ustaz? Terima kasih Ustaz. Syukur. Waalaikumsalam. Baik, ada beberapa kaidah yang di sini yang disebutkan oleh para ulama. Masalah yang pertama, membedakan antara air banyak dengan air sedikit. Makanya sebagian ulama mazhab, sebagian mazhab Syafi'i membedakan air banyak dengan air sedikit. Kata mereka, kalau airnya sedikit, lalu terkena najis seperti bangkai kan najis tadi ya, bangkai tikus misalnya, bangkai ini, maka otomatis dia langsung jadi najis. Ya, langsung jadi najis. Kalau airnya sedikit, air sedikit itu di bawah 2 kula. 2 kula itu kalau kita literkan kemarin sekitar 200 liter lebih kurang. Ada yang bilang 250, ada yang 198. Iya, kita bisa mengukurnya kalau kayak apa namanya, mon air itu kan ada yang 500 liter ya, ini setengahnya berarti. Jadi kalau dikurang dari itu berarti airnya sedikit, dianggap sedikit maka najis. Di atas itu maka airnya banyak, airnya banyak. Maka kalau airnya banyak kata mereka
dia tidak otomatis najis dengan terkena najis. Kapan dia jadi najis? Kalau syarat terpenuhi. Apa syaratnya? Berubah salah satu dari tiga unsur. Warna, kalau warnanya sudah berubah karena terkena najis, berubah warna air. Atau rasa, ya dia rasanya sudah berubah. Ya, tentu ini betul dicicip berarti ya. Atau bau, airnya sudah berbau. Baunya bau najis yang tadi terkena, maka ini udah otomatis najis. Ya, jadi kalau banyak, dia tidak otomatis najis. Lihat ada berubah nggak. Kalau airnya sedikit, maka langsung otomatis najis. Ini menurut pendapat dalam sebagian masyarakat. Pendapat yang lain, dan ini lebih kuat Allah ada. Ya, air jadi najis kalau terkena najis, kalau dia berubah, udah gitu aja. Kalau berubah salah satu dan tiga najis. Mau banyak, mau sedikit. Jadi air yang sedikit terkena najis, misalnya satu ember misalnya ember. Lalu kita lihat ada kotoran ya atau bangkai tikus misalnya. Maka kalau dia tidak ada yang berubah, baik rasa, bau, warna, maka dia tidak najis. Ini menurut pendapat sebagian ulama dan ini lebih Allah alam. Jadi intinya melihat ada yang berubah. Ya kalau dia berubah maka najis. Kalau kita dapati air seperti itu, maka caranya adalah dengan kita memastikan air itu diisi ulang lagi sehingga dia jadi banyak lagi sehingga dia hilang dari perubahan tadi. Ini cara membersihkan air yang najis dan dicampur dengan air yang lebih banyak. Maka air yang sedikit dia kembali menjadi suci. Baik, anggaplah misalnya dia najis ya karena ada yang berubah misalnya dan kita baru menyadari berapa waktu ya. Bagaimana dengan hukum sholat kita yang sebelumnya? Maka sah insya Allah tidak perlu diulang. Kenapa? Karena kita sholat yang kita lakukan sebenarnya ada alal yakin bahwasanya dia kita suci. Artinya kita tidak sengaja menggunakan air yang najis. Ya kita menganggapnya dia masih suci. Maka insya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tidak perlu diulang. Ya. Sama seperti kasus orang yang sholat salah kiblat. Kalau dia sebelum sholat sudah mencari-cari, sudah berusaha mengetahui dari mana kiblatnya, lalu dia salah, maka dia tidak perlu mengulang karena dia sudah yakin dulu bahwasanya sholatnya sah gitu ya. Seperti itu Ustaz, Allah alam. Dipahami atau masih ada yang ragu? Ustaz, Ustaz. Oh ya, baik. Ya, Afdal, kalau ada lagi. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum pada Ustadz Andri atas jawabannya. Silakan kepada Bapak dan Ibu para peserta kajian Ruko yang ingin bertanya, masih ditunggu sebentar lagi. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Afdal, saya bisa Pandi. dengar? Baik Ustaz. Afwan ini bertanya materi yang telah lalu, tapi kejadiannya baru sekarang, jadi bertanya sekarang Ustaz. Ibu saya itu sekitar setengah tahunnya. Afwan, apakah suara saya jelas Ustaz? Agak kurang, tapi bisa kedengaran. Mungkin Oh, baik. dikondisikan lebih. Itu sudah. Silakan. Halo. Baik, silakan. Sudah jelas Ustaz? Iya, jelas. Insya Allah. Baik. Gini Ustaz, ibu saya itu sekitar setengah tahunnya lalu kan operasi mata. Nah, Silakan Pak Andri. setelah operasi mata itu ada... Diulang Pak Oh, Andri. Tadi iya baik. nggak kedengaran. Oh, baik. Sekarang sudah jelas Pak Gun? Sudah. Baik. Ibu saya itu sekitar setengah tahunnya lalu operasi mata. Kemudian setelah operasi itu harus menetes matanya sekitar 6 kali sehari. Jadi ada sekitar beberapa jam sekali gitu ya. Kemudian karena sebelumnya ikut pengajian bahwa tetes mata itu membatalkan puasa. Jadi ketika awal puasa itu ibu saya stop tetes matanya gitu lah. Dan berpuasa. Kebetulan di hari Iya. ketiga puasa itu kontrol ke dokter. Nah, dilihat kondisi matanya ternyata memburuk, ada masalah gitulah. Jadi sadisnya gimana? Apakah ibu saya kan ini kita belum tahu nih akan berhenti tetes mata ini sampai kapan karena kan ada progres dari dokter nanti akan dicek. Ini biasanya berkurang sekali 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 sampai habis biasanya gitu kan kita nggak tahu akan berapa tahun gitu.
Nah, solusinya Iya, bagaimana iya, iya. tentang puasanya Ustadz? Apakah menjadi tidak puasa dan membayar fidyah atau tetap puasa dengan tetes mata atau seperti apa Ustadz? Mohon petunjuknya. Syukran jazakallahu khairan. Oh iya, barakallahu fikum. Baik. Ya, masalah tetes mata, apakah dia membatalkan puasa, ini khilaf ya. Ini khilaf. Dan Allah alam, menurut pembacaan kita dari beberapa literasi, lebih kuat ke dia tidak membatalkan. Jadi batas mata dia termasuk perkara yang tidak membatalkan puasa, artinya dia boleh dilakukan di siang hari Ramadan. Mereka mengkiaskan dengan memakai kuhul. Kuhul itu celak mata ya. Orang pakai celak mata tidak membatalkan. Dan alasan kedua diantaranya karena mata tidak memiliki jalur langsung ke tenggorokan. Ada mungkin jalurnya, tapi itu tidak langsung. Artinya apa namanya berbelit-belit lah istilahnya. Ya, lama ya. Artinya kalau dia banyak mungkin. Ya, misalnya kalau kita masukkan cairan yang banyak ke mata mungkin bisa sampai. Tapi kalau 1 tetes, 2 tetes yang sifatnya tidak banyak, maka yang seperti ini insya Allah tidak membatalkan. Jadi mereka membedakan antara jalur telinga sama hidung sama mata. Kalau telinga sama hidung batal kata mereka. Ya, ini dalam kajian fikih, terutama dalam mazhab. Tapi kalau mata, maka tidak. Maka Allah alam, ya kalau kita ambil pendapat yang ini, maka insya Allah puasanya sah. Meskipun kita tetap memakaikan atau ya, ibunya tetap memakai tetes mata, meskipun ada rasa di tenggorokan, maka kata mereka tetap sah. Karena yang sampai di tenggorokan itu adalah sesuatu yang sifatnya dari pori-porinya. Artinya dia tidak seperti makanan yang kita makan atau sesuatu yang dimasukkan ke telinga itu langsung ke tenggorokan, langsung ke lambung atau lewat hidung. Ya, tapi kalau untuk mata mereka membedakan. Maka Allah alam, kalau kita ambil pendapat ini berarti dia lebih memudahkan. Jadi cukup lanjutkan puasa, tidak perlu qada, tidak perlu fidyah setelahnya. Allah alam ya. Baik Ustadz, barakallahu fiik. Oh ya, kok. Apalagi kalau sifatnya darurat seperti tadi. Artinya dia melalui resep dokter harus nih tidak bisa di. Artinya kalau kita masih bisa ada pilihan, misalnya bisa siang atau bisa malam, tentu kita lebih aman. Artinya bisa dipakai di malam hari saja. Tapi kalau dokter sudah mengatakan harus dipakai, kalau enggak ini berdampak keburukan atau apa namanya semakin parah, maka silahkan kita gunakan. Dan ini insya Allah dapat. Dan ini Anda sudah cek dari fatwa MUI pun, mereka mengatakan batas mata itu dibolehkan di siang Ramadan. Allah alam bisawab. Yep, Baik, alhamdulillah. silakan ada lagi. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Sepertinya sudah tidak ada Ustaz. Ya, sudah siap juga mau berbuka ya. Ya, izin anak tutup Ustaz kajian sore Silakan. hari. Ya, alhamdulillah demikian kajian kita di sore hari yang penuh berkah ini. Kita ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Andrianto Syamsuddin hafizahullah taala yang telah menyempatkan waktu beliau untuk memberikan faedah ilmu syar'i kepada kita semua. Semoga Allah menjaga dan menambah berkah ilmu beliau dan menjadi amal jariah berkesinambungan bagi beliau. Amin. Dan kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kajian sore hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga ilmu yang didapatkan mengangkat kejahilan kita dan dapat diamalkan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari perhitungan kelak. Amin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nagunadi Abu Naila izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum.